Ya Dax, kembali lagi bersama saya Harun Ozuka di segmen Haru Baca Berita. Kali ini saya akan membaca berita tentang libur akhir semester ganjil 2021 di berbagai daerah. Gimana sekolah kamu? Dilansir dari Detik Edu bahwa memang per tanggal 1 Desember 2021 yang lalu ada informasi bahwa surat edaran dari Kemendikbudristek ya akan ditiadakannya libur semester ganjil. Tapi berbagai kebijakan yang lain itu disesuaikan, apakah dia ditiadakan atau digantikan dengan kegiatan lain atau digeser atau yang lain juga banyak. Nah, ini kebetulan beritanya nih cukup komplit nih. Nah, ini saya akan bacakan. Jakarta, sejumlah daerah meniadakan libur Nataru dan libur akhir semester ganjil 2021-2022 sebagai respons surat edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Apakah daerah kamu salah satunya? Nah, sebelumnya Kemendikbudristek meminta gubernur, bupati, wali kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, dan pemimpin perguruan tinggi negeri untuk meniadakan hari libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru di sekolah dan perguruan tinggi. Surat edaran nomor 29 tahun 2021 tertanggal 1 Desember tersebut mengatur peniadaan libur bagi siswa dan mahasiswa, penundaan pembagian rapor, hingga peniadaan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan ASN di periode Nataru 2021-2022. Ya, peniadaan libur bagi siswa dan mahasiswa, penundaan bagi rapor, dan peniadaan cuti juga bagi Diktendik ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Bunyi poin 2 surat edaran Kemendikbudristek nomor 29 tahun 2021 ini tertulis tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Seperti itu. Nah, ini beberapa dari daerah ya yang merespon terhadap surat edaran tersebut. Dari DKI Jakarta, Disdik Provinsi DKI Jakarta mengumumkan peniadaan hari libur Nataru dan libur semester ganjil 2021-2022 bagi siswa, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah. Kebijakan ini diterbitkan dalam surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 83/SE/2021 tentang kegiatan pada akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 menjelang Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Libur akhir semester ganjil yang semula terjadwal tanggal 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 ditiadakan. Bunyi poin 5 surat edaran Disdik DKI Jakarta tersebut. Dari Disdik Jakarta itu ditiadakan libur yang awalnya 20 Desember hingga 2 Januari gitu. Nah, surat edaran tertanggal 3 Desember 2021 yang diteken Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Nahdiana tersebut juga mengatur kegiatan pembelajaran selama periode Nataru tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 dilaksanakan secara daring. Berarti nggak jadi libur, malah ada kegiatan daring, men. Oke. Di situ nomor 6 dari surat edaran tersebut tertulis tanggal 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 diisi dengan kegiatan pembinaan kerohanian, penguatan pendidikan karakter, dan pengembangan potensi siswa secara daring. Materi dan jadwal kegiatan disusun Kepala Satuan Pendidikan.
Surat edaran ini juga menetapkan pembagian rapor semester ganjil mundur ke tanggal 3 Januari 2022 bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Oh, berarti bagi rapornya itu pas masuk semester genap tanggal 3 Januari. Berarti nggak jadi libur ya. Udah bagi rapor masuk terus sekolah lagi hari pertama. Waduh. Ya. Itu dari Jakarta nih. Nah, ini kalau di Jogja nih ya. Disdikpora DI Yogyakarta tidak meliburkan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, ini terbatas di libur Nataru dan libur semester ganjil 2021-2022. Kebijakan tersebut, kata Didik, sesuai dengan SE Kemendikbudristek nomor 29 tahun 2021 per 1 Desember 2021. Kegiatan PTM terbatas tetap akan berjalan dari 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Meskipun pada tanggal-tanggal itu adalah libur akhir semester ganjil, kata Kepala Disdikpora DI Yogyakarta, Didik Wardaya. Kami juga meminta pihak sekolah agar pembagian rapor siswa diundur hingga akhir Januari depan dan langsung dilanjutkan pembelajaran semester berikutnya. Waduh, nggak ada libur nih. Sekda Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan libur akhir semester ganjil 2021-2022 dapat diganti dengan beberapa kegiatan sekolah. Yang mencontohkan, sekolah dapat memberikan pendalaman materi untuk siswa kelas 11 SMP dan 12 SMA. Untuk jenjang kelas lain sambungnya, guru bisa memberikan tambahan materi bersifat keterampilan dan pendidikan karakter. Saya kira teman guru tidak akan kehabisan materi untuk tidak terkait langsung dengan materi pelajaran, tetapi itu guru bisa memberikan tambahan-tambahan materi yang sifatnya keterampilan dan karakter. Tapi kalau kemudian juga akan ada pendalaman terhadap anak-anak, khususnya anak-anak yang akhir-akhir kelas, yaitu kan akan dipakai untuk masuk jenjang di atasnya dengan pendalaman materi, kata Ketua PGRI tersebut. Jadi memang diisi kegiatan kalau memang ada kalau ada istilah zaman saya sih pemantapan gitu ya, pemantapan bagi yang siswa yang sudah di akhir-akhir tingkat gitu kan. Dia ada pemantapan untuk materi-materi sebelumnya untuk mengisi ujian sekolah ya. Ujian sekolah US gitu, atau enggak dulu kan UN, saya diwajibkan UN gitu kan. Sekarang kan enggak nih, ada ASN sekarang, asesmen AN gitu, asesmen nasional. Itu di Jogja. Nah, kalau di Jawa Barat, Distrik Jabar meniadakan libur Nataru dan libur akhir semester ganjil 2021-2022 sebagai tindak lanjut instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021. Berarti sama juga ya, tidak ditiadakan nih liburnya. Kebijakan itu dituangkan dalam surat edaran Disdik nomor 1584 garis miring KS 02.02.04.01 garis miring Sekret tentang imbauan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengatakan kebijakan peniadaan libur Nataru dan libur semester ganjil 2021-2022 ini berlaku bagi sekolah di tingkat SMA atau SMK sederajat sesuai kewenangan provinsi. Selama periode Nataru 24 Desember hingga 2 Januari tahun baru, sambung Dedi, Distrik Jabar menyerahkan bentuk kegiatan pendidikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan masing-masing. Melaksanakan kegiatan penguatan pendidikan karakter atau kegiatan pengembangan potensi siswa lainnya dengan memperhatikan protokol kesehatan, kata Dedi. Terlebih pemerintah memberlakukan kembali PPKM level 3 dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari. Nah, ini tadi sudah ini ya. Ini mungkin beritanya masih belum, sebelumnya kan tadi kan sudah dibahas tidak jadi PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia, jadinya penyesuaian gitu kan. Ada surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Mendagri. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Libur tidak ada, Diktendik tidak jadi libur, rapor digeser, dan masuk hari H tanggal 3 langsung masuk lagi semester genap. Apa kalian juga ada yang libur atau tidak ada libur? Libur sih pasti di bagian yang merah ya, yang Natal 25 Desember dan 1 Januari. Itu kan merah ya, itu
sulitlah diganggu gugat itu karena udah ada SKB menterinya, surat bersama gitu kan, surat keterangan bersama, surat keputusan bersama SKB menteri gitu. Nah tapi kalau cuti memang ditiadakan, apalagi tadi kan Diktendik juga tidak eh, ditiadakan cutinya juga gitu. Jadi libur itu hilang gitu. Itu juga mencegah karena memang mencegah yang varian baru gitu, yang Delta plus, Omicron dan lain-lainnya lah gitu. Cuman tadi ini kan karena dilansir tanggal Sabtu 4 Desember ya, 3 hari yang lalu, menyesuaikan dengan PPKM level 3 tadi. Tapi hari ini pagi tadi dapat berita bahwasanya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak jadi seluruhnya PPKM level 3, tapi akan disesuaikan dengan asesmen tiap daerah gitu. Nah itu apakah liburnya menyesuaikan atau tidak, saya kira dari 3 wilayah tadi yang DKI Jakarta, DI Yogyakarta, sama Jawa Barat, sepertinya itu akan dilanjutkan karena sudah ada surat edaran ya. Tapi nggak tahu nih kalau emang besok ada berita baru, mungkin ada informasi baru. Nah barangkali kalian di daerah kalian masing-masing apakah ada instruksi surat edaran untuk tidak melakukan libur. Sepertinya kalau untuk yang dari Kemendikbudristek udah pasti ya untuk nasional, tapi kan tadi dikembalikan ke provinsi. Provinsi juga dikembalikan ke masing-masing satuan pendidikan, ke sekolah-sekolah juga, ke SMA. Kalau provinsi kan ke SMA, kalau SMP itu SMP dan SD dan TK gitu. Itu menengah bawah itu, yang menengah dan dasar itu dari distrik kota gitu. Kalau SMA dan SMK itu distrik provinsi kayak gitu. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kalian libur juga atau tidak? Kalau tidak bagaimana respon kalian? Kalau libur emang mau ngapain gitu? Coba dielaborasi, komen di bawah. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja dulu. Sampai jumpa lagi di Haru Baca Berita. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Harodax, jika kamu menyukai video ini, silakan klik like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sebarkan ke media sosialmu. Tetap semangat berkarya dan nyatakan halomu. Terima kasih.